Jadi mau itu kita baca lambat, baca cepat, baca sedang, temponya, tartil harus ada di dalamnya. Harus kita dengan tajwid, harus wakafnya tetap sempurna. أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Para pemirsa yang berbahagia semuanya dimanapun saat ini berada, Alhamdulillah kita memasuki di episode yang terbaru, yaitu kita akan mempelajari sebuah tema yang sangat penting tentang maratibut tilawah atau tempo bacaan Al-Quran. Di dalam membaca Al-Quran terdapat tempo-tempo yang harus kita ketahui, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Taib. Ada 3 pendapat dalam hal ini yang harus kita ketahui. Pendapat yang pertama yang mengatakan tempo dalam baca Al-Quran ada 3, yaitu at-tartil, al-hadr, dan at-tadwir. Pendapat yang kedua yang mengatakan 3 juga, tapi tidak ada at-tartil, yaitu at-tahqiq, al-hadr, dan at-tadwir. Pendapat yang keempat adalah yang mengatakan 4, yaitu menggabungkan yang tadi at-tartil dan at-tahqiq, ya. At-tahqiq, al-hadr, kemudian at-tadwir dan at-tartil. Nah, dari 3 pendapat ini kita akan mengambil pendapat yang kedua, yaitu at-tahqiq, al-hadr, dan at-tadwir. Ini juga pendapat Syekhuna Syekh Aiman Rusdi Suwaid dengan alasan yang akan dijelaskan kenapa at-tartil tidak kita masukkan, gitu ya. Yang pertama at-tahqiq, yang kedua al-hadr, yang ketiga at-tadwir. At-tahqiq. At-tahqiq ini secara bahasa adalah, atau pengertian dari at-tahqiq ini adalah tempo at-tahqiq al-bud'u wat tarassul fit tilawah ma'a mura'ati jami'i ahkamit tajwid min ghairi ifrat, yaitu membaca Al-Qur'an dengan tempo yang sangat lambat, ya, dengan sangat lambat sekali, kita lepas saja seperti itu, namun tetap dengan memperhatikan kaidah-kaidah ilmu tajwid tanpa berlebihan, min ghairi ifrat. Jadi bacanya lambat tapi enggak berlebihan. Ini biasanya dipakai di saat KBM, saat kegiatan belajar mengajar. Jadi pelan sekali. Ya. Misalnya a'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Ini enggak dipakai di saat sholat, tidak dipakai, tapi saat ngajar. Biar apa? Biar murid kita bisa ngikutin. A'udzu billah, mungkin agak lebih dipanjangkan, dilambatkan. Nah, memang tidak boleh terlalu berlebihan. Artinya tetap dengan tempo tajwid. A'udzu billahi. Murid bisa ngikutin dulu. A'udzu billahi, ya, sampai setiap huruf itu sempurna, mulai dari itmam harokatnya, mulai dari makhrajnya, sifatnya, hukum tajwidnya, murid ngikutin, kemudian baru guru yang ngulangin, ngikutin, dan seterusnya. Jadi baca lambat. Salah satu bacaan yang termasuk menurut hemat kami tahqiq adalah bacaan atau rekaman Syekh Khalil Al-Husari. Ini bisa dilihat, ya, beliau baca cukup lambat. Dan ini buat latihan untuk kita semuanya. Jadi kalau memang ingin melatih atau mendengar karakter huruf itu lebih jelas, dengar bacaan Syekh Khalil Al-Husari. Jadi jangan dengar bacaan yang cepat seperti Syekh Sa'ad Al-Ghamidi misalnya. Kadang juga orang pemula yang belajar ilmu tajwid langsung dengar Syekh Mishari Rashid misalnya. Nah, ini nanti banyak yang terbawa dengan iramanya, enggak memperhatikan dari karakter hurufnya. Jadi ambil murotal-murotal yang lambat terlebih dahulu. Dan itu adalah tempo at-tahqiq namanya. Yang kedua, lawan dari at-tahqiq yaitu al-hadr. Al-hadr ini idrajul qira'ah wa sur'atiha wa takhfifiha wa iqamatil i'rabi ma'a mura'ati jami'i ahkamit tajwid min ghairi tafrid. Jadi membaca Al-Quran dengan mempercepat temponya, meringankan bacaannya, dan menyempurnakan i'rab atau maknanya, serta memperhatikan kaidah-kaidah ilmu tajwid tanpa menyepelekan, tanpa memudah-mudah, tanpa bermudah-mudahan. Seperti itu. Jadi
Ini tempo kebalikan dari tadi tahqiq. Tahqiq itu super lambat, ini super cepat. Begitu. Ini biasa dipakai untuk murojaah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Misalnya. Jadi cepat memang. Karena untuk murojaah itu butuh kejar target kita. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim. Misalnya. Atau mau lanjut lagi boleh. Dia agak cepat temponya. Atau lebih cepat sedikit lagi, tapi tetap tajwidnya nggak boleh hilang. Yang terakhir adalah at-tadwir. Nah, tempo pertengahan antara tawassut bainat tahqiq wa al-hadr, pertengahan antara tempo tahqiq yang super lambat dan tempo hadr yang super cepat tadi, tengah-tengah. Ini biasa dipakai di saat sholat. Saat sholat, saat baca sendiri misalnya, kita pakai ini. Ya, santai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi pelan, nggak pelan banget, nggak cepat banget, santai. Saat imam, ya, mungkin bacaan-bacaan imam pada umumnya, ini namanya at-tadwir. Nah, tempo bacaan ini tidak terlalu cepat, tapi tidak juga terlalu lambat, ya, pertengahan dia. Nah, pada semua tempo yang telah kita sebutkan tadi, baik itu at-tahqiq yang lambat, ataupun al-hadr yang sangat cepat, ataupun at-tadwir yang pertengahan, itu semuanya harus ada di dalamnya at-tartil. Jadi kita harus membaca dengan tartil semua. Tartil kita sudah jelaskan maknanya, tajwidul huruf wa ma'rifatil wuquf. Maksud dari tartil itu adalah membaca Al-Quran dengan penuh kaidah tajwidnya dan menyempurnakan kaidah waqafnya juga. Jadi mau itu kita baca lambat, baca cepat, baca sedang temponya, ya tartil harus ada di dalamnya. Harus kita dengan tajwid, harus waqafnya tetap sempurna. Makanya tartil kita tidak masukkan di dalam tempo membaca Al-Quran Al-Karim. Inilah alasannya. Taib. Sebagai catatan terakhir, ada di antara para ulama yang menulis tentang tempo zamzamah. Tempo zamzamah ini secara makna zamzamah adalah sautun khafiyun la yakadu yufham, yaitu suara yang ringan, yang lirih, yang tidak dapat dipahamin sebenarnya oleh orang-orang yang terdekat dia pun. Jadi yang bisa memahamin orang itu saja. Seperti orang bisik-bisik gitu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Jadi enggak jelas. Mungkin antum juga mendengar ini enggak jelas gitu. Ya, cepat sekali, cepat dan lirih suaranya. Nah, ini biasa untuk zikir harian dipakai. Tapi perlu kasih catatan di sini, kalaupun kita ingin memakai zamzamah, artinya cepat dalam membaca, jangan sampai ini kemudian kita perdengarkan untuk orang atau kita rekam, kita perdengarkan untuk orang. Karena zamzamah itu tidak bisa diperdengarkan untuk orang. Kalau diperdengarkan ke orang itu namanya hazromah. Ya, yang banyak mungkin ada kejadian ya, direkam kemudian dikatakan ini tempo zamzamah. Padahal bukan, itu hazromah. Hazromah itu adalah berbicara cepat tapi suara tinggi. Cepat. Ayo mau ke mana? Gitu. Ayo mau ke mana? Nah, kalau zamzamah tidak, dia lebih lirih suaranya, tidak kedengaran oleh orang. Ayo mau ke mana? Ya, seperti itu. Nah, maka lebih baiknya pakai yang mana dari semua tempo? Pakai yang tadi, yang 3 pilihan tadi. Ya, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Lebih lengkapnya baca di buku masing-masing. Semoga dapat manfaat untuk kita. Walillahil hamdu wal minnah wa jazakumullahu ahsanal jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.